Cowok ini bernama Diao. Dia adalah penulis naskah dalam proyek film. Hari itu dia sedang menunggu ibunya di ruang tunggu ICU rumah sakit. Ibu Diao sakit kritis, dia mengalami serangan jantung. Meski begitu, Diao harus tetap bekerja untuk membayar semua tagihan rumah sakit itu. Dengan kondisi pikirannya yang kurang tenang, akan terasa sulit untuk mencari ide karangan cerita. Apalagi temanya harus tentang komedi romantis. Saat sedang memfokuskan pikiran, tiba-tiba pandangannya teralihkan oleh kehadiran seorang gadis yang tengah ribet sendiri. Gadis ini bernama Bua. Dia orangnya cukup aktif dan sulit untuk ditebak. Kemudian Diao kembali memfokuskan pikirannya. Dia lanjut menulis dan secara tanpa sengaja dia mencatat isi doa yang Bua ucapkan. Nasib apes kembali menemui Diao karena tiba-tiba saja dia merasa cegukan di situasi yang kurang tepat, dan Bua datang mengagetkan Diao dengan meletuskan plastik yang berisikan udara yang seketika itu juga menghilangkan cegukannya. Lalu kemudian mereka berdua mengobrol dan berkenalan. Bua sangat penasaran dengan cerita yang Diao tulis. Dia ingin membacanya. Dia meminta Diao untuk bersedia memperlihatkan karangan cerita buatannya. Awalnya Diao ragu, namun Bua merayu dengan kedipan mata menggemaskannya itu, sehingga Diao merasa terhipnotis dan mengiyakan kemauan Bua. Ya, namanya juga cewek, kemauannya suka random. Padahal dia tadi ingin membaca tulisan Diao, namun sekarang malah mager. Lalu kemudian Bua malah minta Diao untuk menceritakan akhir ceritanya saja. Namun Diao menolaknya, karena menurutnya kalau membaca naskah film mestinya ia harus membacanya dari awal hingga akhir untuk memahami si karakter dan situasi mereka. Naskah film yang Diao tulis terdiri dari 4 alur cerita. Namun untuk alur cerita yang terakhir masih dalam tahap pengerjaan. Alur cerita film pertama berjudul Seseorang di Sisi Lawan. Cerita ini diambil pada musim pandemi COVID dan kita diperlihatkan dengan 2 sosok cowok. Dia bernama Yuda dan temannya yang gemuk ini bernama Parjo. Mereka berdua tengah nobar bola dan melakukan taruhan seperti biasanya. Si Yuda berhasil memenangkan taruhan ini dan dia ketagihan lalu nawarin temannya untuk taruhan lagi. Namun Parjo menolaknya karena menurut dia taruhan ini terlalu membosankan. Singkat cerita, Parjo mau pulang dan secara random dia bertanya pada Yuda yang berprofesi sebagai pekerja kantoran ini, apakah besok masih libur? Dan ya, masih. Kemudian Parjo punya ide taruhan dan mengarah ke sebuah challenge tentang kesanggupan Yuda menjalani karantina dengan tidak keluar dari kamar kosnya selama 2 minggu. Bisa atau tidak? Ya, adalah jawaban yang dilontarkan Yuda dengan yakin. Maka taruhan pun dimulai. Singkat cerita sudah memasuki hari ketiga dan si Yuda sudah mulai bosan. Kemudian dia memesan minuman lewat drone kesayangannya. Akan tetapi drone itu mengalami kendala saat melintas ke depan kamar kos milik seorang perempuan. Dia bernama Wati. Wati yang risih akan keberadaan drone tersebut kemudian memukulnya. Drone itu pun jatuh dan rusak. Yuda yang tak terima kemudian meminta Wati untuk mengganti biaya perbaikan. Namun Wati menolaknya karena dia rasa ini bukanlah kesalahan dia sepenuhnya. Dia hanya berjaga-jaga, siapa tahu drone itu milik dari seorang pencabul. Kekesalan si Yuda kemudian ia ceritakan pada temannya yaitu Parjo. Lalu Parjo pun punya ide dan mengubah taruhannya agar lebih menantang lagi. Dia pun akan menambahkan hadiah yang lebih besar untuk taruhan kali ini. Taruhannya yaitu si Yuda harus mendapat hatinya Wati. Saat itu Wati tengah menelepon temannya yang ada di rumah sakit karena terkena COVID. Dia bernama Widya. Wati mengadukan sikap mantan pacarnya yang sering menghubunginya meski ia sudah putus. Padahal Wati sudah berusaha untuk move on.
Kemudian Wati penasaran dengan pacar Widya yang sangat misterius itu. Ia menduga kalau pacarnya Widya jangan-jangan suka main perempuan di belakang. Di tengah perbincangannya itu tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan drone milik Yuda. Drone itu membawa camilan dan selembar surat pesan permintaan maaf untuk Wati. Setelah itu mereka berdua akrab, menjalani hari-hari bahagia dan penuh warna. I love the way you like a song, you know my heart. 'Cause you know me, know my heart. You're everything on my day. Wati sangat nyaman berada di sisi Yuda. Dia mulai tertarik dan menaruh hati padanya. Hal ini membuat si Yuda menjadi merasa tak enak. Ia menyesal karena telah melibatkan Wati sebagai alat taruhan. Kemudian Yuda jujur kepada Wati tentang apa yang semuanya terjadi, tentang apa yang ia lakukan selama ini, dan tentang kedekatan ia bersama Wati belakangan ini. Kalau semuanya itu hanyalah sebatas permainan taruhan bodoh dengan temannya, dan hal spesial yang selama ini Yuda berikan hanyalah sebatas pura-pura belaka. Ia ingin mengakhiri semuanya, lalu kemudian ia jujur bahwa dia sudah mempunyai pacar, yaitu Widya, teman baik Wati sendiri. Dan begitulah akhir ceritanya. Sungguh ending yang sangat menyedihkan. Kemudian Buah bertanya kepada Diau, kenapa kamu menulis cerita dengan ending seperti ini? Terus jawaban Diau bikin Buah heran, karena Diau tidak suka cerita dengan ending yang bahagia. Menurut Diau, tidak selamanya orang hidup dengan akhir bahagia, dan tidak ada yang tahu pula bagaimana kehidupan seseorang di masa yang akan datang. Kemudian alur cerita yang kedua berjudul Seseorang Sebelah. Ini adalah kisah seorang remaja yang bernama Adit. Saat itu dia sedang menatap poster siswa berprestasi di sekolahnya yang bernama Rizka. Rizka adalah gadis yang mempunyai sikap dingin dan dia juga dijuluki sebagai Ratu Es. Kehidupan Adit dan Rizka jelas jauh berbeda. Rizka adalah siswa terbaik, sedangkan Adit dia kerap saja melakukan kesalahan di sekolahnya. Adit kemudian dipanggil kepala sekolah dan dia harus terkena skor poin akibat ulahnya sendiri. Dan rupanya kepala sekolah itu ternyata adalah orang tua alias ibu Adit sendiri. Jelas ibu Adit merasa malu karena anaknya selalu saja bikin masalah. Rumah Adit dan Rizka ternyata bersebelahan. Adit sangat menyukai Rizka. Dia selalu menatap Rizka diam-diam. Dan meskipun mereka bertetangga, mereka sangat jarang melakukan komunikasi. Sampai pada akhirnya hari paling menyedihkan pun tiba, di mana saat itu Rizka putuskan untuk pergi, untuk melanjutkan sekolah impiannya di luar negeri, tepatnya di negara Cina. You are another, I remember you and I've been together, loving the moment, all disappear. 3 bulan waktu berjalan. Rizka kemudian menghubungi Adit. Ini adalah kali pertama mereka melakukan komunikasi. Rizka meminta bantuan ke Adit untuk menjaga dan mengawasi neneknya karena ayah Rizka sibuk bekerja dan Rizka khawatir terhadap keadaan neneknya. Kemudian waktu pun berjalan. Adit memperlakukan neneknya Rizka dengan cukup baik, bahkan dia anggap seperti neneknya sendiri. Hubungan Adit dengan Rizka kini mulai terbuka dan semakin akrab. Kemudian Adit semakin jatuh cinta padanya. Bagaimana tidak, senyumnya Rizka begitu sangat menawan. Dan julukan Ratu Es untuk Rizka bukanlah hal yang tepat, karena sebenarnya dia adalah gadis yang murah senyum dan juga penyayang. Saat itu Rizka mengabari bahwa dia akan pulang 2 pekan lagi. Namun kondisi saat itu sedang muncul wabah Covid dan pemerintah Cina telah melockdown areanya. Ada sesuatu yang Rizka ingin sampaikan kepada Adit, namun belum bisa ia ungkapkan. Rupanya Rizka juga diam-diam menyukai Adit dan dia juga kerap memoto Adit dari belakang. Falling in fear. You are
Dan ya, begitulah alur ceritanya. Tidak ada ending untuk cerita kali ini karena Diao sengaja tidak memberinya agar penonton dapat menginterpretasi akhir ceritanya sendiri. Buah sangat heran pada Diao karena dia membuat cerita yang menggantung, dan dia juga kesal karena sangat penasaran dengan akhir cerita hubungan Adi dan Rizka. Kemudian kita berlanjut untuk alur cerita yang ketiga yang berjudul Seseorang Yang Kamu Benci. Ini adalah kisah seorang kurir yang bernama Adam. Setiap dia sedang mengantar paket, seringkali dia bertemu dengan seorang kurir dari perusahaan yang berbeda di lampu merah. Kurir itu sangat misterius dan Adam sering balapan dengannya untuk menentukan siapa yang tercepat. Adam tinggal bersama ayah dan adik perempuan Adam yang masih kecil. Dia bernama Echa. Echa selalu menunggu kepulangan kakaknya, dan untuk menghabiskan waktu jenuhnya itu, dia suka menggambar. Saat itu dia sedang menggambar roket. Echa ingin suatu saat nanti ketika ia sudah besar, dia ingin membuat roket sungguhan yang bisa mengantarnya kemana saja. ผู้หญิงธรรมดาเองเนี่ยโตไปจึงจะสร้างจรวด Ayah mereka berprofesi sebagai driver taksi, namun kini dia sedang berada di rumah sakit. Dia sakit kritis. Adam dan Echa sangat rindu. Mereka ingin ayahnya segera kembali pulang dan kumpul bersama lagi seperti dulu. Biaya tagihan rumah sakit ayahnya sangatlah mahal, dan gak ada pilihan lagi buat Adam untuk mencari uang sebanyak itu dengan cara yang instan selain mengikuti taruhan balap motor. Dia bertaruh dengan kalung emasnya, namun sayangnya saat balapan itu akan dimulai, tiba-tiba polisi datang sehingga pelaku balap motor pun membubarkan diri dan balapan itu ditunda dulu. Adam yang saat itu berusaha menyelamatkan diri. Di tengah perjalanan tiba-tiba motornya mati mendadak. Beruntungnya kurir misterius yang jadi lawan balap Adam tempo hari datang menyelamatkannya, dan rupanya orang misterius itu adalah sosok gadis yang memiliki wajah yang sangat imut. Gadis itu kemudian memberi nasihat ke Adam untuk tidak mengikuti balap motor karena akan ada kejadian buruk yang akan menimpanya. Adam bisa saja tak selamat, dan gadis itu mengaku bahwa ia berasal dari masa depan. Ucapan gadis itu masih terngiang-ngiang di pikiran Adam sehingga membuatnya kesulitan untuk tidur. Namun Adam tidak memiliki pilihan dan dia harus segera melunasi biaya tagihan rumah sakit itu dan akan tetap melanjutkan taruhan balapnya. Saat balapan itu dimulai, Adam kehilangan fokus. Ucapan gadis misterius itu benar-benar mengacaukan pikirannya. Kemudian Adam putuskan untuk mengundurkan diri dan segera mengunjungi ayahnya ke rumah sakit. Di sini kemudian dia bertemu gadis misterius itu lagi, dan gadis itu membawa uang hasil dari taruhan balap motor, dan rupanya ia juga mengikuti taruhan balap motor itu dan memenangkannya. Kemudian uang itu ia serahkan ke Adam untuk biaya tagihan rumah sakit ayahnya. Gadis itu kemudian memberi nasihat ke Adam untuk tetap optimis akan kesembuhan ayahnya. Kemudian Adam pun bertanya, siapa kau sebenarnya? Gadis itu tidak menjawab namanya, namun dia memperlihatkan tato roket yang ada di lehernya. Seketika Adam pun ingat bahwa adiknya yaitu Echa pernah bilang ingin membuat roket yang bisa mengantarnya kemana saja. Dan bisa dipastikan bahwa gadis itu ialah Echa yang datang dari masa depan. Here I am, standing right here, losing my tear, falling in fear. You are not there, I remember you and I've been together, loving the moment. Sungguh cerita yang sangat menarik. Buah kemudian pun berandai-andai jika saja ada seseorang yang datang dari masa depan dan memberitahu Buah tentang semua yang akan terjadi di masa mendatang. Pasti itu akan terasa sangat menyenangkan, baik itu kabar baik atau kabar buruk. Setidaknya Buah tidak menunggu akan sesuatu yang tidak diketahui pasti dan tenggelam dari harapan atau ketakutan hari demi hari.
Dan rupanya Buah di rumah sakit ini karena tengah menunggu kabar pacarnya yang sedang sakit kritis. Dia sangat sayang dan mencemaskannya. Kemudian berlanjut ke alur cerita yang terakhir yang berjudul Beberapa Pengagum Rahasia. Cowok ini sebut saja Andra. Dia adalah anak pegawai minimarket yang mempunyai sikap perfeksionis dalam segala hal, seperti merapikan botol-botol, mencari kutu pada anjing, dan menghafal nama-nama customernya. มันพยายามจะหาเห็บให้หมา สวัสดีครับพี่หนูรับไส้กรอกเพิ่มไหมครับ Andra bekerja bersama temannya yang bernama Tony. Dia adalah orang yang sangat asik. Hampir setiap malam, toko kerja Andra didatangi oleh sosok perawat cantik. Dia bernama Mirna, dan Andra jatuh hati padanya. Dia adalah alasan kenapa Andra begitu semangat untuk kerja di tempat ini. Tidak heran kenapa Andra begitu menyukainya. Mirna adalah sosok perempuan yang periang dan mempunyai senyum yang sangat indah. Saking indahnya, Andra tak mampu mengutarakan tentang apa yang ada di isi hatinya. Namun perasaan suka Andra hanyalah bertepuk sebelah tangan karena Mirna menyukai cowok dokter gigi yang ada di tempat kerjanya. Dan setiap kali ia membeli makanan di minimarket hanya untuk diberikan ke cowok tersebut. Namun dia tidak berani terang-terangan untuk memberinya. Dia hanya menaruhnya di lemari es dan memberinya sebuah kode agar si cowok dokter itu peka bahwa Mirna lah yang telah memberi makanan itu kepadanya. Andra dan Tony pun penasaran akan paras dari dokter gigi tersebut. Kemudian mereka pun mengunjungi ke kliniknya. Dan ya, rupanya dokter gigi itu parasnya tak sekeren yang dibayangkan. Kehadiran mereka berdua di klinik itu kepergok oleh Mirna. Maka Mirna pun segera menanyakan keluhannya. Kemudian Tony melemparkan pertanyaan itu ke Andra. Andra yang bingung mesti ngomong apa. Kemudian dia berbohong kalau dia mempunyai keluhan pada gigi di sebelah kirinya. Saat tiba waktu pengecekan, Andra akan diberi suntikan oleh dokter gigi tersebut. Namun Andra memberontak dan segera melarikan diri. Naskah untuk cerita kali ini belum selesai. Diao masih kebingungan memikirkan ide kelanjutannya. Dan Buah memberi saran agar tekad dari karakter Andra untuk dipermainkan dan dibuat putus asa agar jalan ceritanya lebih seru dan menarik. Tak berselang lama kemudian Buah dipanggil dokter untuk segera menemui pasien pacar Buah. Dan setelah itu kemudian Diao tak lagi menjumpai Buah selama beberapa hari dan tak tahu kabar darinya. Lalu kemudian tiba-tiba Buah muncul menyanyikan sebuah lagu di rumah sakit itu untuk menghibur para lansia dalam acara pemeriahan tahun baru. Perasaan Diao pun kembali lega. Rupanya selama ini Buah pergi untuk mengunjungi tempat-tempat yang dianggap suci untuk berdoa demi kesembuhan sang pujaan hatinya. Karena ternyata saat Buah dipanggil dokter pada tempo lalu, dokter mengabarkan bahwa pacar Buah kemungkinan kecil untuk selamat. Diao pun turut prihatin akan kabar ini dan Buah memberi tanggapan untuk tak usah terlalu dipikirkan, dan dia meminta Diao untuk melanjutkan kembali jalan cerita naskahnya. Kemudian naskah untuk alur cerita pun berlanjut, dimana saat itu tiba-tiba Andra ingin menjadi dokter gigi. Ia mulai fokus membaca dengan serius dan mempelajari tentang ilmu seputar kedokteran gigi. Semua ini dia lakukan karena Mirna menyukai dokter gigi dan Andra ingin Mirna jatuh hati padanya ketika suatu saat nanti dia berhasil menjadi dokter gigi. Dengan senyum berbunga-bunganya, Mirna memberitahu Andra bahwa makanan ringan yang ia taruh di lemari es untuk cowok yang ia sukai itu diterima. Dan cowok tersebut tahu kalau selama ini Mirna yang memberi makanan itu. Dan bahkan cowok itu pun mengajak Mirna untuk makan bareng di sebuah restoran. Andra tersenyum, namun dalam hatinya dia menahan kepedihan yang amat-amat perih. Tony pun memberi saran ke Andra untuk tak usah memikirkannya lagi dan segera mencari cewek lain. Semua cowok di dunia ini pasti tahu tentang bagaimana perasaan yang dialami Andra saat ini. Dia benar-benar sangat sedih dan sakit hati. Lantas dia membuang buku ilmu kedokteran gigi tersebut. Beberapa hari kemudian, di malam yang sepi dan ditemani hujan, Mirna mengunjungi toko kerja Andra dengan tatapan yang kosong. Andra menghampirinya dan kemudian Mirna menceritakan apa yang kini dia alami. Dia mengatakan bahwa cowok yang ia sukai sudah mempunyai pacar dan selama ini Mirna hanya dipermainkan.
Tak tahan cewek yang ia sukai disakiti, kemudian Andra mendatangi cowok tersebut dengan melayangkan pukulan secara membabi buta. Dan setelah kejadian itu, Myrna tak lagi mengunjungi toko kerja Andra dan mereka tak pernah lagi bertemu. Rumor mengatakan bahwa Myrna kini mempunyai seorang anak namun tidak menikah dengan siapapun. Sedangkan Andra, dia mengundurkan diri dari pekerjaannya dan menghilang entah kemana. Beberapa tahun kemudian, Myrna bersama dengan putranya mengunjungi klinik gigi dan tak sengaja dia bertemu dengan Andra yang kini telah berprofesi sebagai dokter gigi. Usut punya usut, di hari patah hatinya si Andra ketika ia membuang buku ilmu kedokteran gigi tersebut, ternyata dia mengambilnya kembali. Dan kini dia berhasil mencapai impiannya tersebut dan kembali bertemu Myrna dengan sebuah senyuman tulus penuh kebahagiaan. Here I am, standing right here, losing my tear, falling in fear. You are remember you and I've been together, loving the moment, all disappear. Ending seperti inilah yang Bua sukai dan Diao benar-benar mendengarkan saran cerita dari Bua tentang ketekatan seseorang. Karena jika seseorang itu benar-benar bertekad, sesuatu yang kelihatan mustahil akan segera dia patahkan. Sebelumnya, Diao tidak pernah membuat cerita dengan ending seperti ini. Hanya kali ini saja Diao membuatnya, dan semuanya itu karena Bua. Kemudian Diao dipanggil oleh seorang perawat karena ibu Diao kini sudah sadar dari kritisnya. Diao merasa bahagia, namun setibanya dia kembali, Bua sudah menghilang dan meninggalkan surat untuk Diao. Surat itu berisi pesan tentang rasa turut bahagianya Bua mendengar kabar ibu Diao yang sudah berangsur pulih, dan Bua juga berjanji bahwa dia akan menonton film Diao di bioskop. Setelah itu, Bua menghilang dan tak pernah dijumpai lagi di rumah sakit karena faktanya pacar Bua kini sudah meninggal. Diao sangat merindukan Bua dan ingin tahu bagaimana kabarnya sekarang. Diao berharap Bua juga memiliki perasaan yang sama. Dan kemudian mereka pun kembali bertemu di dalam bioskop sesuai dengan janji dari isi surat yang pernah Bua tinggalkan. Ya, hidup di dunia ini penuh dengan lika-liku dan misteri. Akan ada banyak drama yang terjadi dan ending yang tidak bisa kita tebak. Entah itu ending yang bahagia atau buruk. Namun yang pasti, untuk saat ini jalani saja kehidupan itu secara optimis. Karena orang yang benar-benar bertekad, akan ada banyak peluang untuk happy ending. Bagi kalian yang saat ini sedang mengejar cinta atau karir, semoga diperlancar. Bagi yang berhasil, alhamdulillah. Bagi yang sedang terpuruk, yuk segera bangkit dan tetap semangat. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia hari ini dan jangan sampai telat makan. Jaga kesehatanmu selalu dan jangan malas-malasan. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.